Jangan macam-macam, Agnes. Sentak Regan. Agnes terkekeh pelan melihat wajah marah Regan yang tampak terlihat jelas dengan sorot mata tajam dan juga seperti siap membakar dirinya hidup-hidup. Kenapa? Kamu takut? Agnes terkekeh. Sepertinya kamu memang sangat mencintai wanita jalang itu. Diam. Bentak Regan sambil menunjuk wajah Agnes. Aku tidak akan membiarkan kamu menyakiti Riana. Tekannya. Sorot mata Regan menajam, napasnya terengah karena menahan amarah yang nyaris meledak. Suara hujan di luar jendela mengiringi ketegangan yang menggantung di udara. Agnes berdiri dengan senyum tipis yang tak pernah ia sembunyikan sejak awal, seolah memprovokasi setiap urat kesabaran lelaki itu. Kamu pikir aku akan diam saja melihat semua rencanamu? Suara Regan terdengar berat, nyaris bergemuruh. Jemarinya mengepal di sisi tubuhnya, berusaha keras menahan diri untuk tidak melangkah maju dan merenggut wajah wanita itu. Agnes memiringkan kepalanya, tatapan matanya dingin, tetapi ada api kecil di sana, api kebencian yang membara. Rencana. Oh, Regan, kamu terlalu menyepelekan aku. Apa yang kulakukan hanyalah sedikit pelajaran bagi Riana, agar ia sadar bahwa dunia ini tidak hanya berisi dongeng manis, ucapnya sambil melangkah perlahan, mendekat. Regan memotong jarak itu dengan menegakkan tubuh, seperti tembok yang tidak akan runtuh. Aku tidak peduli apa alasanmu. Sekali saja kamu berani menyentuhnya, Agnes, kamu akan melihat sisi gelapku yang bahkan tidak pernah kamu bayangkan, ujarnya dengan nada ancaman yang dingin. Setelah berkata, Regan berlalu meninggalkan wanita licik itu. Ia langsung masuk ke dalam mobil dengan helaan napas panjang. Res, kita langsung pulang. Titah Regan. Baik, Tuan Muda. Ares segera menjalankan mobilnya. Sepanjang perjalanan Regan tampak gelisah dan sesekali menggigit ujung ibu jarinya. Beberapa kali ia geser posisi ke kiri dan ke kanan. Tuan, saya sudah mengirimkan rekaman CCTV di restoran pada Anda, ujar Ares. Rekaman CCTV. Kening Regan mengerut. Iya, Tuan. Tuan Jonathan diam-diam menemui nona muda dan mengatakan semuanya. Dek. Segera Regan mengambil benda pipi yang ada di dalam saku celananya itu. Pupil matanya membulat sempurna ketika melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan Jonathan, Riana dan Emma. Regan menatap layar ponselnya tanpa berkedip. Setiap detik pada rekaman itu seolah memukul batinnya, membuat darahnya berdesir lebih cepat. Di sana terlihat Riana duduk di kursi pojok restoran, wajahnya pucat, matanya sedikit membesar seolah terkejut mendengar ucapan Jonathan yang duduk di hadapannya. Di samping Riana, Emma tampak tegang, tangannya mengepal di atas meja. Regan mencengkeram kuat ponsel miliknya. Ia memejamkan mata sejenak. Sekarang, Riana sudah tahu semuanya, apakah wanita itu akan pergi meninggalkan dirinya? Apakah Riana akan menyerah dan menyalahkan dirinya? Semuanya sudah direncanakan oleh Tuan Jonathan, Nona Agnes dan Nona Tiara, Tuan, jelas Ares. Tiara. Iya, Tuan. Selain Nona Agnes, Nona Tiara juga yang membantu Tuan Jonathan berobat ke luar negeri. Sudah Regan duga, bahwa Jonathan memiliki komplotan tersendiri. Tidak mungkin, lelaki itu bermain sendiri tanpa ada relasi orang dalam yang membantunya. Res, beri mereka pelajaran. Jangan biarkan mereka menghirup udara segar dengan baik. Pastikan bahwa mereka mendapat balasan berkali-kali lipat. Regan keluar dari mobil dengan langkah tergesa-gesa dan wajah yang tampak panik. Ia segera masuk ke dalam mansion mewah itu dan mencari keberadaan Riana. Tuan. Emma langsung berdiri melihat kedatangan Regan. Di mana Riana? Tanya Regan.
Nona ada di kamar, Tuan, jawab Emma. Regan menaiki anak tangga dengan langkah lebar, detak jantungnya beradu cepat dengan derap langkahnya sendiri. Jemarinya yang besar mengepal di sisi tubuhnya, menandakan amarah dan kegelisahan yang bercampur jadi satu. Lampu kristal di langit-langit memantulkan cahaya lembut, tetapi bagi Regan, suasana malam itu sama sekali tidak terasa hangat. Begitu sampai di depan pintu kamar utama, ia tidak mengetuk. Dengan dorongan kuat, pintu itu terbuka, menyingkap pemandangan Riana yang tengah duduk di tepi ranjang, mengenakan gaun santai warna gading. Rambutnya yang panjang tergerai lembut, tetapi matanya yang sayu membuat seluruh wajahnya tampak pucat. Sayang. Riana tak menoleh mendengar panggilan dari suaminya itu. Biasanya ia akan menyambut hangat kepulangan Regan dari luar kota. Wanita itu masih diam dengan amplop berwarna coklat di tangannya. Tatapan mata yang kosong serta air mata yang menetes di pipinya menandakan bahwa benar-benar terluka. Regan berjalan dengan pelan menghampiri wanita itu. Rasanya ia belum siap menerima kebencian dari Riana. Riana, dengarkan penjelasanku. Regan berlutut di depan kaki Riana yang duduk di bibir ranjang. Maaf. Satu kata yang tak pernah Regan ucapkan pada siapapun, kini ia tunjukkan pada istrinya. Kenapa, Mas? Tanya Riana. Ia masih tak sanggup menatap wajah suaminya. Kenapa Mas melakukan semua ini dengan kejam? Sungguh tak pernah terbesit di dalam hati Riana bahwa kecelakaan yang Jonathan alami setahun yang lalu adalah rekayasa dari Regan untuk menjebaknya. Apa Regan tahu apa saja yang Riana alami ketika itu? Ia hampir kehilangan segalanya dan bahkan termasuk harga diri, tetapi lelaki itu dengan tak tahu malu malah datang menganggap dirinya sebagai penyelamat. Riana, aku tidak bermaksud. Regan terdiam. Bayangan kejadian di masa lalu terekam jelas di kepalanya. Aku mencintai kamu sejak dulu, Riana. Riana mengerjap pelan, air matanya semakin deras. Kalau memang mencintaiku, mengapa kamu harus menghancurkanku lebih dulu, Mas? Suaranya parau, tetapi setiap kata yang keluar bagaikan belati yang menusuk hati Regan. Regan menelan ludah, berusaha mengatur napas yang terasa berat. Jemarinya terulur, ingin menggenggam tangan istrinya, tetapi Riana segera menariknya. Gerakan itu membuat dada Regan terasa sesak, seakan ada jarak ribuan mil yang memisahkan mereka meski hanya duduk sejengkal. Aku melakukan semua itu demi mendapatkanmu, ujar Regan dengan nada rendah, hampir seperti bisikan, tetapi cukup jelas untuk terdengar di telinga Riana. Ia tak bohong, bahwa semua ia lakukan karena ingin Riana ada di sisinya. Hanya cara itu agar Riana mau menerimanya. Riana mengangkat wajahnya, tatapan matanya penuh amarah bercampur luka. Mendapatkanku. Dengan menjebakku. Dengan membuatku percaya pada kebohongan. Kamu tahu, Mas, aku mengorbankan segalanya, hidupku, hatiku dan semua kebahagiaanku. Sentak Riana, marah. Riana. Regan menunduk, jemarinya mengepal di lututnya. Aku tahu caraku salah. Aku tahu semua ini tidak akan pernah kamu maafkan. Tapi waktu itu, aku merasa aku tidak punya pilihan lain. Riana berdiri, melangkah mundur beberapa langkah. Gaun santainya bergoyang seiring gerakannya. Tidak punya pilihan. Mas selalu punya pilihan untuk jujur. Tapi Mas memilih cara paling keji. Suasana kamar dipenuhi keheningan mencekam. Hanya suara hujan yang memukul kaca jendela, seakan ikut menyuarakan kekacauan di hati mereka. Riana menyeka air matanya dengan kasar. Lalu memberikan amplop itu pada Regan. Apa ini, Riana? Tanya Regan mengambil amplop itu dengan penuh tanda tanya. Aku ingin cerai, Mas.
Dek. Riana, tidak. Aku mohon jangan tinggalkan aku. Regan menggenggam tangan Riana bahkan mengecup punggung tangan wanita itu berulang kali, memohon agar Riana tidak meminta cerai dan meninggalkannya. Aku akui aku salah, aku hanya tidak punya cara bagaimana agar kamu tetap berada di sisiku. Riana memejamkan matanya mencoba menetralisir detak jantung dan emosi yang saling berkesinambungan. Tak ia sangka bahwa lelaki yang sepenuhnya dirinya percaya ternyata sudah merencanakan untuk memilikinya sejak awal. Kenapa Regan sejahat ini padanya? Tidakkah lelaki itu tahu bagaimana Riana hidup setelah Jonathan kecelakaan? Riana kehilangan akal dan hidupnya. Ia dicaci maki habis-habisan oleh keluarga Jonathan dan menganggap bahwa dirinya adalah pembawa sial. Padahal Riana hanya korban yang tidak tahu apa-apa. Aku tahu menjelaskan semuanya akan percuma. Tapi, kamu harus tahu, Riana, bahwa aku melakukan semua ini hanya karena aku mencintaimu, ungkap Regan. Saat ini Regan tak lagi punya kekuatan untuk membela diri, ia memang bersalah karena telah melakukan semua kejahatan dan kesalahan itu. Namun, bolehkah ia memohon agar Riana tak pergi meninggalkannya? Bagaimana ia akan hidup, jika wanita itu tak ada lagi di kehidupannya? Kamu boleh marah. Kamu boleh pukul aku. Kamu juga boleh benci aku. Tapi, aku mohon jangan pergi. Air mata Regan mengalir dengan deras, kerapuhan dan keputusasaan terlihat jelas dari sorot matanya. Kali ini, ia benar-benar ketakutan jika Riana pergi meninggalkannya. Riana menarik napas panjang, berusaha menahan getaran di bibirnya. Jemarinya yang masih dalam genggaman Regan terasa dingin, seolah lelaki itu tengah mencengkeram satu-satunya pengikat hidupnya. Namun, di balik genggaman itu, ia merasakan duri yang menusuk, duri dari semua kebohongan, pengkhianatan dan kesengsaraan yang pernah ia lalui. Mas. Suara Riana serak, nyaris berbisik. Apakah kamu pernah berpikir bagaimana rasanya hidup di bawah bayang-bayangmu? Bagaimana rasanya bangun setiap pagi dengan ketakutan bahwa semua ini hanya permainan yang suatu hari akan berakhir dengan aku menjadi korban? Regan menggeleng cepat, air matanya semakin deras. Tidak. Aku tidak pernah memikirkanmu seperti itu. Aku hanya ingin memastikan kamu tidak akan pernah pergi dari sisiku. Riana menatapnya, matanya berkaca-kaca. Dengan memenjarakan aku. Dengan memanfaatkan saat aku lemah. Mas, aku kehilangan Jonathan, aku kehilangan segalanya. Dan saat itu, kamu datang bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk mengambil kesempatan. Riana, aku melakukannya karena aku cinta sama kamu. Tolong, percaya sama aku. Tolong, Riana. Regan menggenggam tangan Riana semakin erat. Itu obsesi, Mas, bukan cinta. Tatapan mata Riana tampak begitu kecewa setelah tahu semuanya. Regan seperti sengaja merencanakan penderitaan, lalu datang sebagai penyelamat yang menyediakan pelangi sehabis hujan. Riana. Regan menatap wanita itu. Aku mau cerai, Mas. Riana berdiri, lalu menepis tangan Regan. Aku tidak bisa bersama dengan pria yang mencintaiku karena obsesi. Regan berdiri sembari menggelengkan kepalanya. Ini adalah fase paling berat yang pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Bagaimana bisa Riana pergi begitu saja meninggalkan cinta yang selama ini ia pupuk dengan susah payah? Mas, maaf, aku harus pergi. Tolong, lepaskan aku, Mas. Tidak, Riana, sampai kapanpun, aku tidak akan pernah melepaskan kamu. Tidak akan pernah. Itu, Agnes. Devi tersenyum melihat putrinya. Tante. Agnes membalas dengan senyuman kecil,
tetapi jauh di dalam lubuk hatinya ada kebencian yang terselip di antara rongga dadanya. Devi duduk di samping wanita itu dan mengusap kepala Agnes dengan sayang dan lembut. "Ada apa, ingin ketemu tante?" tanyanya. Sejenak Agnes terdiam, ia seolah terpaku dengan senyuman hangat dan tulus dari mantan mertuanya itu. Sejak Devi mengakui bahwa Agnes adalah putri kandungnya, sikap wanita itu berubah drastis, lebih hangat, lebih lembut dari biasanya. "Tiara kembali." "Apa?" Devi menatap Agnes dengan sorot mata yang tiba-tiba berubah. Senyum hangat di wajahnya perlahan memudar, tergantikan oleh gurat keheranan yang nyaris menyerupai keterkejutan. "Apa yang barusan kamu katakan?" tanyanya. Kali ini suaranya terdengar lebih rendah, nyaris seperti bisikan yang penuh kehati-hatian. Agnes menunduk, jemari tangannya saling mengait di pangkuan. "Tiara kembali, Tante," ucapnya pelan, seolah setiap huruf yang keluar dari bibirnya membawa beban yang tak ringan. Sejenak ruangan itu sunyi. Hanya suara jarum jam di dinding yang terdengar, menandai setiap detik yang terasa lebih panjang dari biasanya. Devi menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Nama itu, Tiara, bukan sekadar nama biasa baginya. Dia bahkan membantu Jonathan memberitahu Riana bahwa kecelakaan yang Jonathan alami adalah rencana Regan. Lagi-lagi Devi tampak terkejut mendengar penjelasan Agnes. "Regan merencanakan kecelakaan Jonathan," ulang Devi memastikan. "Benar, Tante, semua Regan lakukan karena obsesinya pada wanita jalang itu." Tangan Agnes mengepal ketika menyebut nama Riana, hingga kini wanita tersebut masih menjadi target kebenciannya. "Tante, kalau Tiara sudah turun tangan, aku takut gagal merebut Regan kembali." Tak bisa dipungkiri bahwa rasa takut di hati Agnes semakin menjadi-jadi. "Kamu tenang saja, semua tidak akan terjadi," ungkap Devi. "Tante pastikan itu," ucapnya tersenyum meyakinkan Agnes bahwa semuanya akan baik-baik saja. Agnes mengangguk pelan, lalu ia bersandar untuk pertama kalinya di bahu Devi. Terasa hangat dan nyaman, entah kenapa ia baru menyadari bahwa ikatan batin antara dirinya dan Devi sangat kuat. "Terima kasih, Tante," ucap Agnes, tulus. Devi mengusap kepala Agnes sambil mengangguk dan tersenyum hangat. "Apapun akan Momi lakukan demi kebahagiaanmu, Agnes. Momi janji akan membuat kamu dan Regan kembali seperti dulu," batinnya. "Kamu sungguh berani, Tiara," ujar Evan. "Apa kamu tidak takut pada Regan?" Dokter muda itu menatap licik wanita yang ada di depannya. "Satu-satunya orang yang perlu aku takutkan adalah kamu dan Agnes." Evan terkekeh mendengar ucapan wanita cantik itu. Sudut bibir tertarik serta menyeringai licik, seakan sedang merencanakan sesuatu yang mengerikan. Takut rencanamu kami gagalkan," ledek Evan. Wanita itu tersenyum anggun sembari menyesap anggur-anggur yang ada di dalam gelasnya. "Tidak," sahut Tiara. "Kalian terlalu mudah untuk kulawan. Bahkan aku berhasil membongkar rahasia Regan dalam waktu 24 jam. Tiara terkekeh. Ekspresi wajah Evan lalu berubah ketika mendengar ucapan Tiara yang terlihat membuat hatinya memanas. "Apa maumu?" tanya Evan. Tidak banyak, bantu aku mendapatkan Regan," pintanya. "Jangan gila, Tiara, aku tidak akan pernah membantumu karena Agnes bisa saja membunuhku." Tukas Evan menolak tegas. Tidak apa-apa. Aku bisa saja mengadukan pada Jonathan bahwa kamulah yang sudah menghasut Regan agar merebut Riana dari tangannya," ujarnya. "Aku tidak bisa bayangkan, bagaimana ekspresi Jonathan saat tahu bahwa sahabat yang dia percaya, ternyata menusuknya dari belakang."